Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu dengan Bapak Ewin Rinadi di channel YouTube Pahlawanku, khususnya mengedukasi tentang pelajaran ilmu kimia dan matematika. Tentunya ilmu yang telah kita berikan, kita sajikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi para siswa, baik siswa SD, SMP, SMA, mahasiswa, orang tuanya, terutama adalah bunda-bundanya yang juga perlu memang belajar agar bisa nanti mengejar putra-putrinya. Tetapi ilmu yang telah diberikan mudah-mudahan sangat berguna bagi kita semua. Dan ini jadikan sebuah amal. Karena amal itu sangat dibutuhkan bagi kita, baik di dunia ini maupun nanti di alam kubur dan akhirat. Dan saya berharap kepada para siswa tetap semangat dalam belajar, ya, khususnya pelajaran dari saya ilmu kimia dan matematika. Tapi sebelum saya lanjutkan, supaya di subscribe dulu dan di share kepada teman-temannya, dan tolong ditonton videonya. Maksudnya kenapa ditonton? Supaya kalian benar-benar paham tentang ilmu yang telah diberikan. Mana tahu ternyata berguna untuk memahami pelajaran di sekolah. Setelah mengikuti video ini bisa mengerti. Baik, para siswa sekalian, para pemirsa, kita lanjutkan bahwa kali ini adalah kita pertemuan yang ke-43 untuk kimia dan merupakan video yang ke-75 untuk tahap kedua. Jadi ini saat ini adalah video yang tahap kedua, maksudnya adalah tahap yang kedua itu adalah dari 50 ke 75. Ini adalah yang ke-75. Kemudian video singkatnya sudah banyak sekali. Video pendeknya 100 lebih ya. Dan mudah-mudahan ini sangat bermanfaat untuk siapa saja yang menggunakannya. Kali ini kita judulnya adalah senyawa benzena C6H6 dan turunannya. Bagian kedua ya. Bagian pertama mungkin sudah pernah saya sampaikan di video singkat atau video pendek. Nah, ini saya uraikan lagi lebih rinci dan kita mulai dari awal ya. Sama-sama kita pahami bahwa senyawa benzena ini adalah berasal dari minyak bumi, hasil dari penyulingan atau destilasi minyak bumi. Ternyata juga bisa dibuat ya, berasal dari senyawa etuna. Ini merupakan reaksi polimerisasi etuna. Ternyata bisa dibuat untuk membentuk bentuknya seperti ini ya. Jadi ini adalah kerangka atau bentuk senyawa C6H6 atau benzena. Dari awal seperti ini. Nah, dia memiliki ikatan rangkap. Kenapa memiliki ikatan rangkap? Supaya tangan karbon itu atau valensinya atau tangannya atau daya ikatnya tetap 4. Maka ditambahlah ikatan rangkapnya. Jadi kalau kita hitung atau bisa ini semuanya 4. Contohnya ini aja dulu ya. Tangannya tetap 4. 1, 2, 3, 4. Nah, maka dirubahlah bentuknya menjadi seperti ini. Nah, kemudian bentuk ini dirubah lagi oleh para ahli kimia seperti ini. Bahkan pernah juga saya tahu dibuat lagi seperti ini ya. Bulat ya, bulat. Tapi diginikan. Pernah saya tahu. Nah, ini pengganti lagi dari ini ya. Ya mudah-mudahan memang ini betul ya. Karena memang pernah saya lihat ya. Nah, senyawa benzena ini sangat mudah mengalami proses substitusi atau keluarnya atau terlemparnya atom hidrogen di dalam senyawa benzena itu, karena ada atom hidrogennya tadi. Nih. Nah, contohnya kalau dia keluar satu atom H-nya, maka nanti namanya sini menjadi vinyl. Nah, inilah nanti yang berikatan dengan gugus-gugusnya atau substituennya. Nah, jadi kalau dia C6H5 garis ya, C6H5 garis, ini ada garisnya, adalah namanya vinyl. Tadinya benzena menjadi vinyl. Nah, jadi bisa atom H berganti. Nanti bisa 1, nanti bisa 2, bisa 3, bisa 4. Diganti dengan substituen. Nah, substituen ini ada udah saya tuliskan ya. Bahkan posisi substituen ini tidak boleh tidak berurut.
Karena nanti sistem pemberi namanya sesuai dengan kedudukan substituen. Nah, maka bentuk seperti ini harus dihafal. Yang pertama adalah COH, HSO3, CHO, CN, OH, NH2, R atau alkil, NO2, dan X atau halida. Ini adalah dari benzoat ya, asam benzoatnya. Kemudian dari hidrosulfat ya. Di sini hidrosulfit. Kemudian ini dari alkanal atau aldehid. Ini CN. Ya, CN ini termasuk zat kimia yang bersifat racun ya. Toksik ya. Ini gugus OH. Ya, dari OH-nya ini kemungkinannya adalah OH-nya itu dari basa ya. Bisa juga dari alkohol OH-nya. Kemudian ini amin. Kemudian ini alkil, ya bisa metil, etil. Kemudian ini nitro dan halida. Nah, halida ini ada 4 ya. Pertama fluoro, kloro, bromo, dan iodo ya, sesuai dengan atomnya F, Cl, Br, dan I. Nah, baik ya, kita mulai ya. Pertama kita mencoba memberi namanya itu yang sudah terkenal sesuai dengan nama ininya ya, nama populernya. Tetapi nanti kita juga beri nama sesuai dengan aturannya. Misalnya misalnya sini OH ya, ini OH nih. Jadi nah ini satu-satu kita apa ya, ini OH. Boleh di sini, boleh di sini. Nah, ini OH. Jadi kalau dari namanya ini adalah hidroksobenzena. Nah, inilah tadi penggantinya tadi ya, bahwa tadinya penil sekarang menjadi hidroksobenzena. Nah, makanya ini jadi namanya adalah fenol. Nah, dari penil tadi ya. Sebenarnya nama aturan ikuti nama ininya, strukturnya ya. Ini nama menurut strukturnya. Hidroksobenzena atau lebih populer namanya adalah fenol. Nah, ini nama populernya fenol. Nah, jadi kalau nama menurut struktur seperti ini, hidroksobenzena atau namanya populernya fenol. Jadi orang menyebutkannya adalah namanya fenol. Jarang orang menyebutnya hidroksobenzena, fenol. Ya. Kemudian kita ganti dengan, misalnya ganti dengan boleh juga di samping ya, dengan COOH. Karboksibenzena. Tapi nama populernya adalah asam benzoat. Benzoat. Ini sebagai bahan pengawet ini ya. Asam benzoat. Tadi namanya adalah karboksibenzena. Karena dia berikatan dengan gugus atau substituen alkanoat, maka namanya jadi asam benzoat. Ini rumus asam benzoat ya. Ini terkenal ini. Ya, asam benzoat ya. Umumnya dipakai sebagai zat pengawet. Ya, pengawet makanan. Kemudian kalau dia dengan CHO. Nih. Jadi kalau nama strukturnya nama sesuai dengan struktur metanal benzena, tetapi nama apanya adalah benzaldehida. Nama populernya benzaldehid. Tapi kalau nama menurut struktur metanal benzena, tapi tidak populer, tidak umum. Yang populer adalah benzaldehida, benzaldehida. Jadi ada benzennya, ada dehida. Jadi alkanal itu nama lain dari aldehida, aldehid. Makanya nama benzaldehida. Kemudian dengan NH2 misalnya. Dengan NH2. Nama menurut struktur amin benzena.
benzena. Tetapi di sini nama populernya adalah anilin, anilina. Boleh anilina, boleh anilin. Tapi orang nyebutnya anilin ya, jarang anilina, anilin aja. Anilin. Ini nama populer yang jarang orang menyebutnya amina, amina atau amino ya. Amina, benzena, jarang. Tapi orang nyebutnya adalah anilin. Nah, ya. Kemudian kalau diganti dengan CH3 dari alkil. Berarti nama ini adalah metil benzena. Metil benzena. Tapi nama populernya adalah toluena. Nah, jadi ada 6 ya. Nama-nama yang populer ya. Jadi jarang orang menyebutnya metil benzena, tapi orang selalu menyebutnya toluena. Nah, ini dia. Jadi memang sengaja saya buat ya. Sengaja saya buat struktur ini agar dipaham. Jadi namanya metil benzena atau toluena. Nah, sekarang bagaimana kalau zat ini substituennya ada 2. Substituennya ada 2. Ada istilahnya OMP ya. Jadi kalau substituen kalau dia ada 2, maka misalnya 1,2 ini diganti dengan orto. Atau nyebutnya orto saja, O saja, orto. Kalau dia 1,3 namanya meta. Atau M saja, M, meta. Kalau dia 1,4 namanya para. Atau P saja. Maka ingat aja OMP. Orto meta para. Orto meta para. Nah, ini kalau substituennya ada 2. Jadi digantilah nama itu sesuai dengan OMP-nya. Misal ya. Nah, seperti ini ya. Ini gambarnya kurang bagus ya. Tapi supaya dipahami aja ya. Nah, ini posisi nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5, 6. Namanya kan 1,2 dinitro benzena. Nah, kenapa 1,2? Karena posisi nitronya ini nomor 1 dan nomor 2. Karena 2 pakai dinitro benzena. Nah, posisi 1, 2 diganti dengan orto, berarti nama lainnya adalah orto dinitro benzena. Jadi 1, 2 itu diganti dengan orto, itu maksudnya. Jadi kalau dia 1,3 meta, kalau dia 1,4 namanya adalah para. Nah, sekarang kalau dia 3 ada istilahnya pas ya. Ini yang 2 ya, yang 2. Kalau yang 3 itu ada istilahnya pas. P ini adalah vinil. Apa ya? Vinil ya. Maaf, vinil apa? Vinil atau apa? Vinil. Ya, kalau dia 3 visinal ya. Maaf ya, visinal. Kadang-kadang bisa lupa ya. Visinal ini posisinya 1, 2, 3. Kalau asimetris ini posisinya 1,2,4. Kalau simetris posisinya adalah 1, 3, 5. Jadi kalau dia posisi substituen itu adalah 1, 2, 3, maka cukup diganti dengan dengan visinal. Kalau dia 1, 2, 4 cukup diganti dengan A atau asimetris. Kalau dia 1, 3, 5 namanya simetris atau S. Nah, misalnya seperti ini. Ya. Ini misalnya NO2 ya, maksudnya NO2
135 135 1 2 3 4 5 6. Nah, nampak bahwa posisi nitronya 1,3,5 trinitro benzena. Maka 1,35 ini diganti dengan S, simetris trinitro benzena. S trinitro benzena. Jadi saya kira satu contoh pahamlah semuanya. Jadi ingat aja bahwa pas. Tadi ingat aja OMP. Orto meta para 12 13 14. Kalau ini ingat aja pas, pisinal asimetris simetris. Pisinal 123, asimetris 124 dan simetris 135. Jadi cara ingatnya seperti itu ya para siswa sekalian ya. Kadang-kadang kita belajar itu bukan pelajaran kimia saja ya. Kalau kita mau belajar, apalagi pelajaran yang menghafal, sifatnya hafalan, maka kita ambil yang simpel-simpelnya, yang singkat-singkatnya, sehingga nanti itu bisa dijabarkan. Ya, sama seperti kimia nih ya. Jadi kalau kita mengingatnya langsung orto meta para, kadang-kadang bisa lupa. Ingat aja OMP. Nanti otomatis O itu adalah orto, M itu adalah meta, P itu adalah para. Dan ingat aja pas. Nah, pas. Pisinal, asimetris dan simetris. Tapi jangan lupa nomornya ya. 12 tadi ya, 12, 13, 14. Yang ini 123, 124 dan 135. Nah, bagaimana seandainya dia tiga substituen tapi dia bercampur? Nah, 3 substituen dia tapi bercampur. Nah, inilah yang banyak para siswa itu mengalami kesulitan. Banyak kesulitan. Dan dasarnya adalah tentunya ada tetap dari sini. Misalnya gini ya. Misalnya gini, kalau dia campur ya. Dicampur. Nih. Misalnya sini OH. Ini nitro lah misalnya, nitro. Ini seperti ini. Mana nomor 1? Nah, kan bingung kan, mana nomor 1? Setiap nomor 1 harus di atas, belum tentu. Jadi bisa aja bentuknya seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi kan kebetulan kita membuatnya kan seperti ini. Ya, tadi sini O. Ini OH tadi. Kemudian di sini sebelahnya ini NO2 dan ini NO2. Mana nomor 1? Bisa aja dari sini. Dari sini. Ya. Seandainya di sini bagaimana pula? Jadi kemungkinan itu bisa akan terjadi ya. Nah, maka ini dasarnya. Posisi OH dengan posisi NO2 itu lebih tinggi posisinya OH-nya. Maka nama OH itu nama populer tadi itu yang didulukan. Ini kan penol ini. Nah, makanya tadi saya jelaskan ini adalah penol ini. Yang dalam bulatan yang saya bulatan yang ini ya, penol namanya. Penol. Otomatis ini sebagai nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, 5, 6. Maka namanya adalah 2,3 dinitrophenol. Nah, itu namanya ya para siswa sekalian ya. 2,3 dinitrophenol. Bukan berarti nanti di sini nomor 1 karena ini udah ada fenolnya, ini ada nomor 1. Tidak. Dia nomor 1-nya tetap umumnya tetap substituen yang paling tinggi. Maka ini harus dihafal ya. Kalau saya cara menghafalnya ya, co so co cenoh amin renok. Co so co cenoh amin renok. Kalau saya ngapalnya gitu. Co ya, co so berarti saya COOH, so-nya SO3H, so C-nya CO-nya CHO. Cenoh itu berarti CN, cyanida dan OH. Amin renok berarti NH2. Renok tuh alkyl tadi.
No-nya berarti NO2, NOx-nya X halida. Kalau saya ngapal seperti itu. Co so co cenoh amin renok. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita ambil contoh yang lain. Jadi dengan cara menghafal seperti itu, ya mudah-mudahan para siswa paham. Saya ambil contoh berbagai bentuk ya. Ini biar kita paham. Ya, sehingga nanti ini menjadi pembelajaran untuk para siswa ya. Misalnya gini ya. Dia bercampur ya, dia bercampur itu bisa 2, bisa 3. Nah, seperti ini. Ini Cl dan ini adalah NH2. Nah, ayo, mana nomor 1? Nah, makanya kita udah paham tadi bahwa antara Cl sama NH2 itu duluan NH2. Ini dia. Duluan. Cl itu kan di R, alkil. Ya. Maaf. Ini dia. Di sini saya Cl-nya. Maaf ya, di halida. Ini kan alkil, sorry. Cl itu ada berada di X halida. Maka ini nomor 1. Nah, bukan berarti nomor 1 kelilek, tidak. Ini nomor 2-nya, ini nomor 3-nya. Jadi kalau kita melihat seperti ini, bisa saja bentuknya dari sini sebenarnya bentuknya nih. Bisa saja diputar ya, namanya diputar. Nah, ini tadi aminnya. Di sini tadi 1 2 3 ya, 1 2 3. Di sini tadi apanya Cl-nya. Ini kan 1 2 3, ya kan? Jadi ini sama ini sama. Tetapi sengaja orang itu gurunya atau para penguji membuat bentuknya seperti ini untuk mengecohkan para siswa. Seolah-olah ini nomor 1. Salah ya. Jadi tidak selamanya nomor 1 itu mesti di atas. Bisa saja di samping, ini bawah ya. Oke, paham ya? Nah, oleh karena ini nomor 1-nya, maka ambil nama populernya. Apa nama populernya tadi nih? Anilin, ya kan? Anilin kan? Berarti kloroanilin namanya. Kloroanilin. Nah, kloroanilin. Paham ya? Para siswa ya? Nah, misalnya contoh yang lain ya, lagi nih ya. Ini banyak contohnya, makanya pelan-pelan kita pelajari. Dan kadang-kadang sang guru juga bisa lupa ya, saya juga bisa lupa ya. Makanya saya ambil contekannya untuk membuat gambarnya. Oke ya, ulangi ya. Kenapa sih nomor 1 ini? Kenapa nggak mesti di atas? Ya nggak selamanya, karena ini sebenarnya bentuk ini bisa kok seperti ini. Ini dia nomor 1-nya. Ini kan dia berada di atas. Ya, kenapa harus nomor 1 ini? Karena amin ini lebih kuat kedudukannya ketimbang ke halogen Cl. Di Cl kan ada di X ya, lebih kuat. Dan ambil nama populernya, bahwa nama populer anilin ini aminan dengan benzena namanya adalah anilin ya, anilin. Kita ambil contoh berikutnya. Nah, jadi dengan demikian para siswa sudah mulai paham ya. Sudah mulai paham bagaimana cara memberi namanya, sehingga ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Misalnya lagi ya, ini ya. Nah, ini kemudian di sini saya buat NO2, kemudian OH, kemudian ini NO2. Mana nomor 1? Nah, apakah ini nomor 1? Karena ada 2 di nomor 1. Tidak, tetap OH nomor 1. Karena OH kedudukannya lebih tinggi dari NO2. Ini nomor 1. Nomor 2 kemana? Apakah nomor 2 kemari? Tidak, nomor 2-nya ke atas. Nomor 2, nomor 3, ini nomor 4, nomor 5, nomor 6. Itu ya. Jadi jangan salah. Nah, udah tahu kan kalau benzena dengan OH namanya fenol ya, namanya fenol. Tapi sebelum fenol baca dulu substituen yang lain, yakni nitro.
2,4. Nah, 2,4 dinitrofenol. Ini namanya. 2,4 dinitrofenol. Nah, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Dan yang terakhir ya. Yang terakhir mungkin ini juga bisa menjadi pelajaran ya. Udah tahu ya, 2,4 dinitrofenol ya, 2,4. Kenapa fenol? Karena OH kedudukannya lebih tinggi dari nitro. Bagaimana seandainya kita menggunakan nama OMP tadi tapi dia bercampur? Misalnya seperti ini. Seperti ini. Ini yang berikutnya lah ya. Ini CH3. Kemudian ini COOH. Nah, mana nomor 1? Jadi tidak mesti nomor 1 dari atas. Kedudukan ini lebih kuat nih dia nih, lebih kuat dari CH3. CH3 ada di alkil. Tapi nomor 1 ini, nomor 2. Dah, nomor yang lain nggak usah dihitung, nggak usah dibuat. Berarti namanya adalah asam. Nah, ada metil, 2 metil. Nah, 2 metil, asam, 2 metil, benzoat. Ketemu dengan alkanoat dan benzen. Benzoat. Asam, 2 metil, benzoat. Nah, di sini namanya adalah asam orto. Asam orto toluena. Boleh ternyata ya. Nama lainnya ternyata bukan toluen, toluet ya, toluat. Maaf ya. Toluat. Nah, kenapa namanya toluat? Nah, gini ya. Nah, ini memang agak susah ini. Kalau dia tanpa ini kan namanya toluena ya. Tadi toluena ya. Kalau tanpa ini ya, nama ini kan toluena ya, atau metil benzena. Atau nama lainnya adalah toluena. Tetapi karena dia bertemu dengan benzoat, maka toluena itu jadi toluat. Nah, ini agak susah juga ya. Agak susah ya. Jadi kenapa nama asam tetap ya, tetap asam. O 2 ini maksudnya apa? O ini apa? Orto ya. Orto kan posisinya 1 dan 2. Nah, di situ ya. Jadi tetap namanya menggunakan benzoat ya, benzoat, tetapi karena di sini adalah merupakan senyawa toluena, dia ada memiliki karakter toluena, maka dikombinasi dengan benzoat maka jadinya toluat. Nah, sepertinya kayak gitu ya. Jadi para ahli memberi nama itu memang cukup membuat kita sedikit kesulitan ya, kombinasi nama. Makanya nama obat-obatan di farmasi itu, kalau kita masuk farmasi itu susah ya, nama-nama zat kimia itu kalau udah bertemu satu dengan lainnya itu namanya itu berkombinasi ya, agak susah sih menghafal yang memahaminya. Tapi ya pelan-pelan lah diikuti ya. Nah, saya ulang lagi ya. Kenapa sih asam? Karena kedudukan benzoat, asam benzoat lebih kuat daripada alkil, dan maka namanya asam. Kenapa 2 metil? Karena metil nomor 2 dan benzoat. Kemudian karena posisi 1-2 diganti dengan orto. Kemudian kenapa namanya toluat? Karena ini adalah kombinasi antara benzoat dengan toluena. Jadi kan kalau ini kan ini toluena nih. Ini namanya toluena. Tadi udah kita pahami ya, ini nama toluena nih. Toluena. Tapi karena posisi benzoat lebih kuat, maka namanya tidak boleh toluena tapi toluat. Nah, kombinasi antara benzoat dengan toluena. Baik para siswa sekalian ya, cukup melelahkan memangnya belajar tentang ini ya. Ya nggak apa-apa ya, saya pelan-pelan, yang penting ikuti pelan-pelan. Dan tadi dasar-dasarnya sudah saya berikan, mudah-mudahan berguna lah untuk para siswa. Tapi jangan lupa di subscribe ya, dan di share, dan beritahu teman-temannya agar mereka juga bisa paham pelan-pelan untuk mengikuti, khususnya pelajaran materi tentang benzenani dan turunannya yang sangat memang
melelahkan dan memerlukan sedikit fokus tentang materi seperti ini ya. Terima kasih, tetap semangat belajar ilmu kimianya dan jangan putus asa dan raih mimpimu, raih cita-citamu setinggi-tingginya dan mudah-mudahan kamu berhasil. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kimia.